semuanya, kawan-kawan literasi, penikmat pendidikan, penikmat literasi. Pada kesempatan kali ini adalah program pertama kita. Program pertama kita yaitu adalah ngaji, yaitu ngobrol bareng Pak Aji. Oke, Pak Aji, untuk pertama ini talk show kita ingin membahas tentang apa, Pak Aji? Tentang penerapan pembelajaran di masa pandemi. Ya. Nah, jadi pada bincang-bincang pertama kita akan kedatangan siapa, Pak Jid? Kita akan kedatangan guru besar. Guru besar. Guru besar yang kita Langsung dari Bandung. Alumnus. Alumnus tada. Nah, Pak Universitas Pasundan. Pasundan. Beliau kemarin keturunan Kebumen juga ya? Iya. Oh, gitu. Dia keturunan Kebumen yang ngapak. Ngapak. Jadi kalau di Kebumen beliau ngapak, di Bandung beliau halus gitu ya? Halus. Beliau juga pernah mengikuti pendidikan LSI. Oh, kawan literasi. Oh iya, maksudnya kawan literasi. Kawan literasi di sini namanya dompet duafa. Jadi beliau ini kalau di Jawa dipanggil Mamas Adi. Tapi kalau di Bandung Adi. Adi. Jadi Mas Nopal, Bunda Nopal. Kepanjangan beliau adalah Adi Setiawan. Jadi gitu. Oke. Langsung saja, Bapak Ajit. Jadi kita mau bahas apa nih, Pak Adi nih? Ngobrol apa mengenai sama Pak Adi nih? Kalau hari ini kita akan ngobrol tentang, ya kita santai-santai aja lah. Kita ngobrol pendidikan aja di masa pandemi. Kita sambut dulu dong Pak Adinya, langsung. Dulu Pak Adinya. Silakan. Kita sambut Pak Adi. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat literasi di luar sana. Pak Adi. Kita ya tidak usah serius-serius sekali. Kita ngobrol-ngobrol santai dengan apa? Ya ngaji, ngobrol bareng. Oh, berbulan siapa nih Pak? Pak Adi. Oh iya. Kayaknya program baru nih. Ya insya Allah bisa berkelanjutan terus. Amin. Berarti saya bintang tamu pertama nih. Iya, bintang pertama Pak. First time Pak. Spesial, tembak-tembak telur Pak. Masya Allah. Gimana Pak? Ayo panggilan Pak. Nah, Pak Adi, silakan ngobrol apa dengan Pak Adi ini? Ya, Apa yang mau Adi. dibahas? Ya saya hanya ingin bertanya, bagaimana menurut Pak Adi menerapkan pendidikan karakter selama pembelajaran online atau daring? Daring ya? Daring, ya. Di sini santai aja Pak Iya, dan Pak udah Gilang. santai. Iya, karena ngobrol-ngobrol santai aja lah biar nggak tegang juga, biar kita juga ini menurut pendapat saya ya Pak ya, pendapat saya, sepemahaman saya bahwa menanamkan pendidikan karakter di masa pandemi ini sangat-sangat luar biasa ya. Luar biasa, satu, pergeseran makna yang biasanya itu diajari oleh guru, sekarang guru malah sekarang orang tua menjadi pengajarnya, dan itu merupakan salah satu Jembatan. Iya, salah satu jembatan dan salah satu pendidikan yang utama juga gitu. Karena akhir-akhir ini yang jelas selama masa pandemi ini peran penting orang tua itu sangat-sangat menonjol ya. Sangat-sangat menonjol. Dulu mungkin guru, tapi sekarang orang tua yang sangat menonjol, karena balik lagi dari pendidikan pertama adalah keluarga, sehingga penanaman karakter di dalam masa belajar di rumah ini lebih kepada, mungkin kalau menurut saya lebih kepada bagaimana orang tua itu memotivasi dan menjadi fasilitas yang menjadi memfasilitasi anak tersebut gitu, lalu memotivasi ya, karena mau tidak mau kadang anak tuh kan beda guru dan orang tua tuh beda caranya gitu, sehingga harus penuh motivasi untuk ke anaknya sih. Jadi lebih seperti itu sih gitu Pak Gilang. Mungkin dari Pak Gilang ada yang ingin dipertanyakan ke Pak Adi? Cukup sih mungkin dari dapat Pak Adi, cuma saya tarik kesimpulan. Jadi peran orang tua dalam pendidikan karakter ini sangat besar Pak Dia. Iya betul, karena lagi-lagi ya itu tadi
madrasah utama ya, madrasah utama. Jadi bagus tidaknya karakter itu nanti ditentukan di dalam keluarga tersebut. Jadi teman-teman kawan literasi tadi dapat dari Pak Adi. Jadi pendidikan guru di dalam masa pandemi ini harus bisa berkolaborasi dengan orang tua, dan di mana orang tua jadi Jembatan. jadi senternya lah intinya ya, pusatnya dalam menanamkan pendidikan di dalam pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring atau tidaknya sekarang bukan hanya tergantung dengan guru saja, tapi orang tua pun harus dominan lah istilahnya gitu. Ya, jadi itu saya Pak Ajit dari saya. Itu ya kita santai lagi ya. Oke. Siap. Ini Pak Ajit nggak ada kopi? Bapak, Oh nggak ada ya? belum ada. Oh Pak. belum ada. Karena ini hari Sabtu, Pak. Ada siapa? Oke, jadi Pak Adi, saya ya jangan kita yang berbicara pendidikan. Saya mau nanya kabar Pak Adi dan keluarga bagaimana? Oh, insyaallah. Alhamdulillah Pak Adi, kabar saya dan keluarga saya baik-baik saja, dan alhamdulillah saya baru dikaruniai seorang Putri. Ya, mudah-mudahan dia bisa jadi anak yang soleha dan mungkin bisa lebih dari ibu bapaknya. Gitu. Amin. Amin. Pak Adi kemarin sudah bisa mandiin bayi ya Pak Adi? Saya dengar Waduh, ya. saya dengar Pak Adi kayak kesempatan. Ya karena itu ya mau tidak mau sebagai newbie di dalam newbie sebagai orang tua ya saya harus belajar, karena menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya ya panggilan Pak Adi. Jadi memang kita harus benar-benar belajar, dan memang salah satu kunci sebagai orang tua adalah harus banyak membaca, harus banyak mengikuti pelatihan parenting ataupun pelatihan-pelatihan apa yang memang bisa menjawab ketakutan kita atau kekurangan kita sebagai orang tua. Karena luar biasa sebagai orang tua tuh. Kalau sekolah kan, kalau anak kan ada sekolahnya ya, tapi kalau orang tua itu tidak ada sekolah. Perlu kita yang harus cari seperti itu. Kita harus cari seminar. Iya betul. Karena menjadi orang tua tuh harus belajar. Mungkin kalau seperti pandemi sekarang kita ikuti webinar. Betul. Ya, webinar dan sebagainya kayak gitu. Webinar ya. Harus inisiatif lah kita. Betul Kak Gilang, kita harus inisiatif. Sudah kita kembali Ke topi. Balik ke laptop ya Pak? Jangan Pak, kita nggak boleh meniru. Oh iya. Kita akan sendiri. Kembali ke layar. Kembali ke HP gitu ya. Gak ada apa Pak. Nggak ada apa. Itu layar Pak. Iya. Oke lanjut. Mana ada pertanyaan lagi untuk Pak Adi? Untuk pertanyaan kedua dari saya, apa pembelajaran daring ini harus melibatkan guru dan orang tua juga dalam menerapkan pendidikan karakter? Kalau dalam masa pandemi ini dua peran itu memang harus saling berkolaborasi ya. Harus saling berkolaborasi, karena tidak mungkin kalau misalnya sekarang guru memberikan tugas ke anaknya tanpa didampingi oleh orang tua, itu kayak seperti ayam kehilangan induknya, dia bingung nantinya gitu. Jadi sehingga peran guru dan peran orang tua itu benar-benar harus saling fasilitasi. Iya, misalnya gurunya memberikan materi, nah difasilitasi dengan video pembelajaran dengan cara-cara yang unik dan sebagainya. Nanti lalu di situ orang tua tuh harus mendampingi anaknya agar tercipta bonding yang bagus, tercipta kolaborasi yang bagus. Karena lagi-lagi pendidikan itu bukan masalah sendirian gitu, tapi memang berkolaborasi. Jadi ibarat pasangan itu guru sama orang tua harus romantis. Iya, betul Pak Gira. Biar tercipta hubungan yang betul. cantik gitu. Harus romantis. Kalau sudah romantis kan tercipta sesuatu yang indah. Indah, Ya. itu Dalam ya. artian anak itu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya guru dan orang tua agak selek atau kurang romantis, nanti ditakutkan malah karakter anaknya ya anaknya. Itu dia kawan-kawan literasi. Penjelasannya super duper hebat dari Pak Adi Setiawan. Sepertinya yang jadi host panggilan saja. Pak Adi masih malu-malu ya.
ditonton Bunda Nova. Kayak seperti itu. Oh jadi itu. Iya. Masya Allah. Saya cuman nggak enak sama Kanjeng Ratu. Oh, udah tentu ya. Aduh, ini apa ya? Oke, Bunda Ratu kalau nonton, dadah. Dan anak Sultan, halo. Oke, Wajir. Ya, Selanjutnya apa? selanjutnya Pak Adi, saya ya ini apa ya? Pertanyaan yang berikutnya, Pak Adi, bagaimana seharusnya orang tua menanamkan pendidikan karakter ke anak saat di rumah? Bagaimana orang tua menanamkan pendidikan karakter Iya. saat di rumah? Saat di rumah ya tadi. Oh, ngerti caranya. Mereka disuruh nyapu, ngepel. Walaupun Pak Adi baru punya baby, setidaknya Bapak udah menjadi orang tua, bukan tua orang. Ya, kalau ditanya bagaimana caranya menerapkan pendidikan karakter di rumah, yang jelas yang pertama diakui dulu bahwa orang tua adalah madrasah utama. Jadi mau tidak mau attitude segala tindak tanduk orang tua itu pasti dikopi dalam artian dikopi oleh anak tersebut gitu. Ketika orang tua itu berkarakter sangat luar biasa atau dengan karakter yang baik, pasti anak juga terinstal karakter yang baik gitu. Itu salah satu ini. Yang kedua adalah perlunya pembiasaan. Ya, pembiasaan. Habit gitu. Ya, habit yang bagus gitu, habit yang bagus. Jangan sampai menjadi orang tua itu tidak tegaan. Karena yang saya lihat ya, atau yang saya teliti saat ini, kebanyakan tuh orang tua itu tidak tegaan. Dalam artian memanjakan, mungkin terlalu memanjakan dan sebagainya. Bagi saya sih itu bagus, tapi dampak nanti ke depannya. Iya, gitu. Jadi sehingga perlu pembiasaan yang bagus dan contoh yang bagus. Lalu kalau boleh diprogramkan. Ya, diprogramkan itu pendidikan karakter itu harus diprogramkan di rumah gitu. Misalnya hari Senin kita akan belajar tentang disiplin ke anak tuh. Ini kalau menurut saya, misalnya hari Senin kita belajar tentang disiplin. Berarti setiap hari Senin di hari Senin itu kita tentang disiplin semuanya. Misalnya bagaimana merapikan buku, bagaimana tepat waktu, bagaimana itu. Karena mungkin Pak Gilang atau Pak Haji juga sering membaca bahwa di luar itu sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan pendidikan di luar itu lebih menomorsatukan karakternya dibanding dengan pengetahuannya gitu. Karena bagi mereka orang-orang Eropa atau orang-orang yang di negara maju, ketika anak itu berattitude atau ketika anak itu berkarakter, pasti segalanya beres gitu. Jadi seperti itu ya. Yang jelas harus ada pembiasaan, memberikan contoh dan berikan daftar list apa yang akan diajarkan gitu. Yang berikutnya sabar dan jangan memaksakan gitu. Kalau ke anak-anak itu lebih banyak bertanya lalu kita jelaskan gitu. Tanya misalnya, nah boleh tidak tutupkan pintu gitu, atau misalnya, nah boleh bantu bapak menutup pintu atau merapikan ini. Jadi secara tidak langsung kita bertanya tapi menyuruh, lalu ada nilai di dalamnya gitu. Itu kalau menurut saya sih ya gitu. Jadi berhubungan dengan nilai disiplin, mungkin ayah bunda atau kawan-kawan literasi kalau punya anak bisa ini Pak ya, misal habis bangun tidur anak itu diwajibkan membereskan tempat tidurnya. Ya betul. Karena tanggung jawab pertama seorang anak ya pasti ketika bangun tidur ya membereskan tempat tidurnya Pak ya. Gitu. Jadi pembiasaan kecil itu yang terkadang dilupakan oleh orang tua gitu. Misalnya pas ini sama mama atau sama ayah saja gitu, biar kamu mandi. Nanti takutnya efek ketika dia dewasa. Mungkin kalau dia masih kecil tidak terlihat ya, tapi ketika sudah dewasa itu sangat terlihat. Berarti kemandirian. Iya, karena itu khawatir. Ya, contoh kecilnya waktu sholat, disiplin, tepat waktu. Betul. Ya. Nanti jadi tumbuh karakter yang baik gitu. Karena memang karakter itu harus dibiasakan. Kalau misalnya merubah kecerdasan itu cepat, 1 bulan juga kita bisa. Tapi kalau merubah karakter itu sangat lama. Jadi butuh proses dan harus selalu mengapresiasi ya.
Misalnya dia sudah menata bukunya sesuai dengan tempatnya, itu kan disiplin gitu. Contohnya kita apresiasi, wah luar biasa kakaknya hebat. Berarti apresiasinya tidak perlu dengan Iya, apresiasi itu tidak perlu dengan hadiah, dengan pujian, dengan tepukan atau dengan rasa terima kasih, itu sangat-sangat mengapresiasi bagi anak. Karena kalau menurut saya anak itu yang dibutuhkan adalah kasih sayang orang tua dan bonding dari orang tua, kedekatan orang tua terhadap anak. Nah, ini bagus nih Padi, berhubungan dengan apresiasi. Soalnya banyak di luar sana orang tua yang sering membandingkan anaknya gitu. Iya, betul. Itu sangat berpengaruh dengan karakternya Padi ya. Iya, betul. Ini sih kalau menurut saya ya, jadi untuk ayah bunda atau sahabat-sahabat di sana jangan pernah membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain gitu. Karena berbeda. Pasti anak juga memiliki kelebihan dan Iya, kekurangan. betul Pak Haji. Karena saya, Pak Haji, Pak Gilang dan guru-guru yang lain juga pasti berbeda kan. Meskipun kita sudah dewasa sama-sama, tapi pemikiran kita beda-beda dan kita harus sangat-sangat mengapresiasi perbedaan itu dan sangat-sangat mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh anak. Sekecil apapun yang dilakukan oleh anak kepada orang tua itu berdampak terhadap karakternya. Memang sekarang belum terlihat Ya. ke depan. Betul, sangat-sangat benar nanti ke depan. Untuk terakhir kalinya. Wih, terakhir kali deh. Maksudnya. Aku tanya terakhir. Terakhir. Jangan terakhir ketemu Pak Haji. Kita masih Kita bincang. akan masih tetap berjalan ke depan. Ya. Tapi tidak tahu episodenya bagaimana. Mudah-mudahan sih berlanjut. Episodenya kayak Mahabharata, pokoknya sampai ratusan. Luar biasa. Pertanyaan yang terakhir dari saya dan Pak Gilang. Siap. Menurut Bapak, apa kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring dan menanamkan nilai pendidikan karakter? Kemudian bagaimana solusinya? Kesulitan. Ya. Kalau menurut saya sih kesulitan pertama komitmen. Iya. Kalau di dalam pembelajaran daring itu komitmen, bagaimana misalnya si anak itu dibiarkan untuk mengerjakan sendiri, misalnya itu kan butuh komitmen ya. Iya. Apalagi kita terkadang orang dewasa tuh greget dan apaan sih nggak susah gini juga gitu. Jadi yang pertama perlu komitmen yang pasti. Yang kedua lebih kepada menghargai prosesnya gitu. Jadi jangan hasilnya ya. Jadi tapi prosesnya gitu. Proses dari si anak itu Selama belajar. karena memang belajar di rumah itu hambatannya sangat-sangat luar biasa ya. Hambatannya sangat luar biasa. Di samping kita harus melek teknologi, anak-anak juga ini, tapi yang ditakutkan juga adalah kecanduan gadgetnya gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh ayah bunda dalam mengatasi solusinya itu komitmen yang jelas bersama anak, komitmen yang jelas bersama pasangan ya gitu. Terus komitmen yang jelas juga bersama sekolah gitu, agar jelas nantinya seperti apa gitu. Terus pokoknya ada peraturan karena agar tidak tidak seenaknya dia bermain HP ataupun nanti malah niatnya jadi bagus malah jadi dampak buruk gitu. Jadi solusinya sih ya harus didampingi sebagai orang tua ya. Di masa BDR ini atau belajar di rumah, orang tua harus mendampingi terus berkomitmen, dan yang berikutnya adalah saling mengerti gitu. Jangan sampai tidak saling mengerti. Harus mengerti Karakter anaknya Iya, sendiri. betul. Karakter anak, misalnya anaknya dia tipikal belajar auditori, harus mendengarkan musik ataupun seperti apa, ya kita biarkan gitu. Yang penting di rumah itu setting tempat belajar itu senyaman anak. Misalnya dia mau sambil tiduran ya silakan. Misalnya dia sambil membaca atau misalnya mendengarkan musik, itu juga silakan. Karena lagi-lagi gaya belajar anak-anak itu berbeda, ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Jadi kita harus mengenal gaya belajar itu, sehingga kita tahu anak kita kelebihannya di mana dan bagaimana cara menanamkan karakter. Seperti itu Pak Gilang. Iya. Jadi mungkin
sahabat-sahabat literasi atau ayah bunda di rumah, dari penjelasan tadi bisa tarik kesimpulan. Yang pertama itu dalam pembelajaran daring ini kita harus sabar ya, pokoknya harus menanamkan pendidikan karakter lah yang utama itu. Jangan sampai lupa mentang-mentang pembelajaran daring cuma nonton YouTube aja atau baca materi, tapi peran orang tua itu sangat signifikan dalam pembelajaran daring. Orang tua harus sabar, harus support terus anaknya, beri apresiasi, dan juga tetap apapun hasilnya harus tetap apresiasi gitu ya Pak Jit ya. Harus Motivasi terus ya Pak Jit. Jika memang ada yang sulit bisa dipertanyakan ke gurunya langsung. Iya. Tidak usah malu-malu. Kasihan anaknya kalau malu-malu, malah berdampak ke anaknya, nanti takutnya malah ada kesalahan. Terus Pak Adi, selama kekurangan, saya mau nanya langsung dari saya ya, selama kekurangan pembelajaran dari awal sampai PTS hari ini selesai, itu apa kekurangannya? Kekurangan belajar daring selama ini. Selama ini ya Pak ya, bukan hanya PTS saja selama ini. Mungkin lebih kepada ini ya, kalau menurut saya kekurangannya ya, perlunya guru tuh melek teknologi. Ya semuanya benar-benar mau tidak mau kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengubah semuanya. Yang dia awalnya harus offline tiba-tiba online, dan itu ini jadi kekurangan pertama ya memang keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi baik dari orang tua ke gurunya. Lalu yaitu banyak yang tidak enaknya gitu, misalnya nggak paham misalnya, terus dia tidak nanya, orang tua tidak bertanya kepada gurunya, itu juga menjadi hambatan bagi kita. Takutnya yang ditakutkan tidak ada komunikasi yang baik gitu, sehingga perlu jembatan yang bagus gitu. Jadi kekurangannya yang kalau menurut saya selama BDR ini di dalam menjembatani gitu. Bagaimana caranya? Terus yang berikutnya adalah ini terkadang diganggu sinyal. Itu sinyal ya. Mungkin kalau di kota-kota besar kita bisa menikmati ya panggilan pagi, tapi kalau misalnya di pelosok-pelosok juga kita, sehingga bagaimana caranya guru terus lebih kreatif. Itu sih Pak. Ya Pak Gilang, sebelum acara ini kita tutup, Kalau menurut saya sih cukup kayaknya. Penjelasan Pak Adi udah benar-benar kompleks lah menurut saya. Sudah. tapi bukan kompleks di Taman Puri atau di Itu komplek perumahan. Oh, Pak. itu komplek Bukan perumahan. komplek perumahan ya. Kompleks itu lengkap gitu. Jangan salah kaprah ini. Bukan komplek perumahan. Ntar suruh dikasih tipe 21, tipe 22. Jadi promosi Promosi. Tapi kalau ada yang mau promosi boleh Boleh lah. lah promosi. Mungkin ada yang Mau jualan ayam boleh. bunda, ada yang bisnis apa itu perumahan ya. Ada perumahan. Perumahan boleh, Makanan boleh. makanan boleh. Pakaian juga boleh. Karena kita belum ada ini Sponsor. boleh yang mau ngasih sponsor. Kayak cilok mungkin nggak apa-apa, tahu gejrot ya. Atau dari baju boleh juga. Ya bercanda. Kita santai aja Bunda. Ya, Bunda santai. Sudah Pak Jit, cukup pembahasan kita hari ini. Ya, satu lagi sih. Apa itu Pak Jit? Apa ada mengajak yang bingung? Apa ya? Untuk pesan dan kesan ke orang tua apa menurut Pak? Nah, iya pesan. Pesan bagi orang tua ya. Iya. Ya, pesan bagi orang tua, saya sebagai guru mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua di luar sana yang sudah sangat-sangat membantu dan mendampingi anak-anak dalam belajar. Yang jelas orang tua itu sangat luar biasa, sangat-sangat ini. Jadi teruslah untuk menjadi guru yang baik bagi anak-anak dan teruslah memotivasi anak-anak dalam belajar. Karena apa? Motivasi dan dukungan dari orang tua di rumah itu sangat berguna di kesempatan, di lain kesempatan bagi anak-anak. Gitu. Jadi terima kasih pada orang tua yang hebat di luar sana. Bila ada
ada nilai yang lebih dari 1000 saya berikan kepada orang tua tersebut. Luar biasa. Terima kasih orang tua. Apresiasi buat ayah bunda, semua orang tua seluruh Indonesia, saya apresiasi sama pelajar dari ini. Anda hebat. Terima kasih Pak Adi sudah datang di acara hari ini ngaji. Ngobrol bareng Masjid nih ya. Luar biasa. Ya, saya doakan semoga acara ini panjang ya dengan Amin. narasumber yang berbeda-beda gitu. Mungkin besok bisa narasumber langsung dari orang tua, Oh, gitu. ayah atau bunda. Atau bunda boleh silakan datang. Boleh mendaftar Boleh jadi mendaftar. narasumber. Iya. Berarti boleh request nantinya ya? Boleh. request. Jadi silakan ya bunda. Atau kelas 3A, muda-muda kelas 3A langsung ngobrol dengan Pak Adi di sini boleh. Atau dari kelasnya Pak Adi boleh. Atau mau langsung berbahasa Inggris boleh langsung datang ke Pagila. Boleh ngobrol bahasa Inggris boleh. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi channel yang edukatif ya. Iya. Amin. Ya, bunda jangan lupa subscribe nanti ya kawan-kawan literasi. Oke, pokoknya untuk kawan-kawan literasi semua apabila ada Pertanyaan atau ingin memberi saran dan kritik dan saran bisa langsung komentar saja di kolom channel kami. di kolom channel YouTube kami atau ingin mengajukan tema pembicaraan, tema topik, ya silakan kawan-kawan literasi semua bisa mengajukan langsung di kolom komentar kami. Nanti akan kita proses dan insya Allah akan kita adakan tema yang Bapak ajukan. Nah, gitu. Ayah bunda ajukan. Yang bunda ajukan, atau kawan-kawan semua ajukan. Bisa juga bunda langsung bertemu kami di sekolah untuk mengajukan tema yang ingin disampaikan di hari berikutnya. Khusus untuk 3A, boleh langsung ke Pak Ajit karena dia adalah artis. Untuk Bunda Hamid, Bunda Noval, terus Bunda Damar, dadah, salam dari saya dan juga Selamat berjuang para bunda-bunda dan ayah selama di masa pandemi ini. Semoga kita bisa kembali belajar di sekolah yang kita cintai ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai ketemu di acara selanjutnya. Salam literasi dan kita tutup acara ngobrol bareng Pak Ajit ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.